Pemuda di Kota Bengkulu yang tewas dibunuh oleh OTD lebih dari 10 orang ternyata baru bebas dari penjara. Pemuda di Kota Bengkulu, Mandani, yang tewas dibunuh orang tak dikenal pada Minggu 8 Januari 2023 ternyata baru bebas dari penjara. Ayah angkat korban, Andri Sol, mengatakan usai bebas pada Desember lalu, korban meninggalkan rumah beberapa waktu ini dan baru pulang saat malam kejadian. Dia itu baru keluar penjara karena mencuri, bebas bulan Desember 2022 lalu. Kemudian izin ke Jambi mau kerja di sana, lalu pulang dan akhirnya pergi lagi beberapa kali, kata Andri kepada tribunbengkulu.com. Namun akhirnya pada Sabtu 7 Januari 2023 malam, korban kembali ke rumah Andri secara diam-diam dan langsung masuk ke kamar. Saya tahu dia pulang, tapi orang rumah tidak tahu, kata Andri. Kejadian penikaman terhadap korban, Andri menduga pada subuh tepat di depan pintu rumahnya. Kemungkinan saat kejadian pintu diketuk para pelaku karena Andri sendiri berada di kamar mandi di belakang rumah, maka korban yang terbangun membukakan pintu. Begitu buka pintu mungkin langsung ditikam oleh pelaku ini, kata Andri. Andri sendiri mengatakan sudah terima dengan nasib anak angkatnya ini yang harus meninggal dunia di rumahnya. Sudah suratan meninggal di sini, ungkap dia. Korban ditikam di rumah orang tua angkatnya di Jalan Merapi 12 RT 4 RW 1 Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu sekitar pukul 4 subuh. Saat kejadian ayah angkat korban Andri Sol tengah bersiap-siap untuk sholat subuh. Namun saat keluar kamar mandi datang korban dan langsung terduduk dan kemudian tergeletak. Tak lama datang orang tak dikenal yang masuk ke dalam rumah sambil memegang pisau. Andri Sol kemudian mengusir orang tersebut hingga ke depan rumah. Dia lari ke depan rumah, aku ke depan, aku yang ingin ditujah, dihalang sama kawannya yang lain, kata Andri Sol kepada tribunbengkulu.com. Rupanya ada sekelompok orang di depan rumah Andri, diperkirakan hingga 10 orang. Mereka juga berteriak bahwa mereka bermasalah dengan anak angkatnya. Salah satu pelaku mengatakan korban telah kabur. Mereka kemudian menghidupkan sepeda motor dan kemudian pergi meninggalkan TKP. Andri segera kembali masuk rumah dan memapah korban ke depan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dia juga sempat membangunkan salah satu tetangga untuk membantunya. Di perjalanan dengan menggunakan motor, korban sudah terkulai lemas. Awalnya Andri tidak langsung ke rumah sakit, namun pergi dulu ke Polsek Ratu Agung dengan alasan takut bertemu para pelaku. Polisi kemudian membawa korban dengan mobil ke RSHD. Saat ini jenazah korban sudah diserahkan ke pihak kepolisian dan masih dalam pencarian keluarga kandung korban untuk dimakamkan. Diberitakan sebelumnya, seorang pemuda di Kota Bengkulu tewas dibunuh pada Minggu 8 Januari 2023. Korban bernama Dani, warga Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu itu ditusuk oleh pelaku hingga tewas. Bahkan menurut keterangan saksi, korban dikejar para pelaku penusukan sampai ke rumah. Dari penusukan tersebut, korban mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebelum akhirnya meninggal usai dibawa ke RSHD Kota Bengkulu. Kasih Humas Polresta Bengkulu AKP Sugiharto mengatakan korban ditemukan oleh saksi Andri saat saksi akan melaksanakan sholat subuh dan melihat korban dalam keadaan sudah tergeletak. Menurut keterangan saksi, korban bersimbah darah lantaran mengalami luka tusuk. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait identitas dari pelaku penusukan terhadap korban.